Silakan dulu, sungguh kita berbahagia, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan dan segala suku kita dipilih menjadi umatnya dan kita senantiasa dikuduskannya lewat firman pengajarannya dan korbannya lewat darahnya yang mahal, lewat Roh Kudusnya yang diberikannya bagi kita semuanya. Haleluya. Kembali tangkap pujian kita. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan. Kerinduan kita selalu dekat dengan Yesus Tuhan kita, Dia yang mengasihi kita, dan kerinduan kita senantiasa menyatu dalam kesatuan tubuh Kristus. Kembali tangkap pujian kita, dengan iman kita angkat pujian ini. Ikut sertakanlah kami ya Tuhan. Dari pujian nanti untuk persembahan pujian dari kamu dari wajah. Sertakanlah kami ya Tuhan, di dalam pembentukan tubuhmu. Bila kekurangan kepadaku, jangan sampai tertinggal dan binasa. Ajarku selalu dekat kebenaran, mencontoh kebenaran-Mu ya Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan, suatu pujian yang indah. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepada Bapa kami di dalam surga, karena kasih dan kuasa-Mu yang menolong kami sepanjang minggu ini. Kami sungguh boleh merasakan kasih Tuhan. Kau menyertai kami, membuat kami berhasil. Kau melindungi kami, menjaga kami Tuhan. Hingga kami boleh ada hari sebagaimana adanya. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Kami datang mempersembahkan puji-pujian kami, memuliakan Tuhan, dan juga membawa persembahan-persembahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau membalaskannya dengan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Tangkap pujian kita, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Kita berikan persembahan kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita rasakan kasih Tuhan. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Dia tak lihat dosaku.
bergema dari atas ayat 3 ya Tuhan. Ya Tuhanku, terima kasih untuk firman-Mu yang dijaminkan bagi keselamatanku. Ku tak layak menerima anugerah-Mu. Tuhan, terimalah persembahan hidupku. Kita angkat tangan kita. Ya tak ingat dosaku, segala jahat celahku. Ya lupakan betapa hindaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Sekali lagi kor, turunkan tangan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendak. Sekali lagi, dia tak ingat dosamu, dia tak ingat dosamu. Amin. Segala cacat celahku dia lupakan, betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Haleluya, sungguh kami bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kami. Kami ada pada siang hari ini untuk bersyukur, mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Perbuatan Tuhan sudah kami rasakan sepanjang minggu. Kami boleh ada siang hari ini karena kemurahan Tuhan saja. Banyak kekurangan kami, tetapi Engkau masih selalu memberikan waktu bagi kami untuk diubah, untuk dibentuk, untuk satu saat genap seperti firman-Mu. Kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, seperti Kristus kami juga merasakan keobahan demi keobahan. Satu hal yang Engkau rindukan dari hidup kami, agar kami melakukan kehendak-Nya Tuhan. Seringkali kami tidak melakukan kehendak Tuhan karena kami tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur, beri kami pengertian untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki, agar kami hidup ini bukan meminta supaya Tuhan lakukan kehendak kami, tapi kami di dunia ini untuk melakukan kehendak-Mu. Urapi kami, terlebih hamba-Mu, menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar. Kami dapat menerima dengan iman percaya, dan kami memberikan hidup kami diubah oleh firman-Mu. Terima kasih urapan Roh Kudus bagi kami semua, bahkan semua yang mendengar siaran ini diberkati, firman ini menjadi iman ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
Haleluya, sungguh kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita pada hari ini, di minggu pagi ini awal dari bulan Maret. Saudara-saudara, kita sudah memasuki di bulan Maret ini. Kita merasakan pertolongan Tuhan, ya sudah 2 bulan kita lewati, bulan Januari, Februari, dan hari ini bulan 3 yang kita jalani di tahun 2025 ini, saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu di bulan 2 ini saya banyak diingatkan oleh Tuhan, ya, atau digerakkan oleh Tuhan lah, saudara-saudara, supaya banyak kita memahami, ya, memahami banyak hal yang harus kita pahami dalam hidup ini, supaya apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, kita tabah, kita kuat, kita tidak kecewa, tidak tinggalkan Tuhan, apalagi menghujat Tuhan. Semua apa yang sedang kita alami ini ada maksud Tuhan di dalamnya jika kita paham. Ya, kadang-kadang kita tidak pahami. Kita pikir kalau ada sesuatu yang buruk, Tuhan kejam, Tuhan keras. Ya, padahal di balik pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman yang tidak enak, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan asal kita mau memahami apa maksud Tuhan dengan semua keadaan ini. Jadi cukup panjang lebar yang sudah saya sampaikan. Rasanya kemarin di bulan 3 saya mau terima tema yang baru lagi, tapi ada hal yang sangat penting juga saya harus sampaikan, saudara-saudara, supaya kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Tema kita hari ini adalah jangan menjadi bodoh, tetapi pahamilah kehendak Tuhan, mengertilah kehendak Tuhan. Ya, kadang-kadang kebodohan kita adalah hanya menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan ini kehendakku, Tuhan ini keinginanku, Tuhan berikan, Tuhan kasih ini yang ku kehendaki. Nah, inilah kebodohan kita, saudara-saudara. Kita tidak memikirkan, tidak pernah kita dalam hati kita, Tuhan apa sih yang engkau kehendaki untuk kulakukan? Apa yang engkau rindukan? Ya, jadi kita hanya meminta supaya Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita. Nah, inilah yang seringkali disebut menjadi orang bodoh, karena itu dilakukan oleh orang penyembahan berhala. Ya, menyembah yang bukan Tuhan. Kalau penyembah berhala selalu begitu, berhala lakukan ini sama aku, entah itu dosa, entah itu jahat, yang penting lakukan ini sama aku. Mau aku kasih apa samamu, mau apa aku persembahkan samamu, mau apa aku korbankan samamu, tapi lakukan ini, kehendakku ini. Itulah berhala. Ya, kita paksa dia, lakukan ini, entah itu jahat nanti, ayo ini musuhku, lakukan ini berhala, ayo, aku kasih samamu ini. Jadi kita penyembahan berhala seringkali begitu, memaksakan kehendak kita, kemauan kita, saudara-saudara. Dan itulah yang seringkali kita lakukan. Makanya Alkitab membilang itu adalah kebodohan. Jangan bodoh, ya, karena bodoh itu adalah penyembahan berhala, menyembah sesuatu yang tidak benar, saudara-saudara. Supaya kita tinggalkan kebodohan kita, jadilah kita bijaksana, agar kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita sudah paham kehendak Tuhan, maka kita akan melakukan, menggenapkan, mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca siang hari ini, saudara-saudara, Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Ya, perikopnya di pasal 5 ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Ya, anak-anak Tuhan, anak-anak terang, saudara-saudara. Makanya hidup menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, jangan menjadi bodoh. Ya, kita lihat saja beberapa ayat di hari ini, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-17, ayat yang ke-17. Jika saudara sudah menemukan, marilah kita baca serentak ayat ini. Untuk pertama ini kita baca bersama. Ya, ayat 17 saja. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, anak Tuhan jangan menjadi anak Tuhan yang bodoh, balik ke penyembahan berhala.
Ya, kebodohannya adalah selalu meminta kepada Tuhan. Jadi banyak kali daftarnya permintaannya, Tuhan ini kau kehendaki, ini kau kehendaki Tuhan. Ini jadi setiap dia datang kepada Tuhan berdoa, udah banyak kali usulan di situ, Tuhan ini kau kehendaki, ini kemauanku, ini kemauanku. Ya, dan kalau Tuhan tidak kasih, wah tersinggung saudara-saudara. Ya, ngambek, ya kesal. Masa Tuhan ku minta begini kok nggak jadi? Nah inilah seringkali saudara-saudara. Makanya banyak orang nggak berdoa, nggak ke gereja. Karena maksudnya datang kepada Tuhan itu mengusulkan banyak kehendak, banyak keinginan, banyak kemauan. Ya, banyak seleranya, banyak hal yang harus digenapi. Kalau nggak diberikan, udah nggak ada. Tuhan itu nggak ada. Mendingan aku penyembahan berhala. Kalau menyembah berhala, ya penyembahan berhala, ayo ini. Kuberikan sama begini, kasih aku pelaris, nanti banyak untungku, kau korbankan pun apapun. Itulah penyembahan berhala. Ya, jangan menjadi bodoh. Kita tinggalkan kebodohan kita itu. Apa kebodohan? Penyembahan berhala yang hanya menuntut apa yang kita mau, Ya, doa diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa yang tepat. Saudara-saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebenarnya doa yang kita rindukan, yang diajar oleh Tuhan, meminta kehendak Tuhan atas hidup kita. Apa yang dikehendaki Tuhan, ya kita genapkan. Kalau sudah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan kita itu tidak tega melihat kita. Coba kalau anak kita saja dia lakukan apa yang kita minta, kita pun berkorban habis-habisan, apapun kita sediakan. Demikian juga Tuhan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Jadi jangan menjadi bodoh, tetapi hiduplah bijaksana. Anak-anak Tuhan itu bijaksana, arif. Di ayat yang di atas itu, coba baca dulu Pak Mangusong, ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, ya, bagaimana kamu hidup. Terus, Janganlah seperti orang bebal, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. iya, Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. iya. Lanjut 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya. Jadi saudara-saudara, menjadi orang bijaksana, orang arif, ya. Dan itu yang kita rindukan, saudara-saudara. Ya, jangan menjadi orang bodoh, karena kita ini anak-anak terang. Kita anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kita harus bijaksana sampai dapat memahami kehendak Tuhan. Kadang-kadang kehendak Tuhan ini jadi hanya bahasa. Udah, aku lakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Gak tahu. Salah satu dulu sebutkan apa kehendak Tuhan. Apa ya? Apa ya kehendak Tuhan? Ya, ditanya kita, Tuhan apa kehendak Tuhan samamu? Ya gak tahu lah, itulah mana-mana Tuhan kehendak. Tapi kita tidak jelas, saudara-saudara. Ya, apa kehendak Tuhan? Mungkin kalau ditanya anak-anak, mana anak kehendak Tuhan? Kok aku pandai, aku cantik, aku kaya, aku butuh. Saudara-saudara, terlalu kecil kita memahami kehendak Tuhan. Ya, makanya di firman pengajaran ini kita diajari untuk jelas kehendak Tuhan itu apa. Ya, apa sih kehendak Tuhan dalam diriku? Ya, mungkin kita kadang-kadang nggak paham apa kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan ya inilah, aku hidup, aku makan, aku tidur, aku kerja. Ya, orang di dunia sana pun begitu, makan, tidur, kerja, bolak-balik begitu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, ya, apa yang dikehendaki Tuhan terhadap diri kita? Karena kita sudah ditebus dengan darahnya, sudah membeli kita. Kita tidak lagi bebas, kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita sudah milik Tuhan. Kita tidak hidup bebas seperti orang anak-anak yang lain yang bebas suka-sukanya dalam dosa. Kita beda. Ya, kita berbeda karena kita sudah milik Kristus. Kita sudah ditebus. Lalu apa yang dikehendaki Tuhan terhadap kita? Ya, kalau orang dunia sih banyak ya gak mengerti apa kehendak Tuhan.
Ya, yang penting kehendaknya. Ya, pokoknya senang dia. Jadi dia datang kepada Tuhan itu minta disenangkan Tuhan dia. Tuhan, senangkan aku. Ini aku minta, cepat Tuhan, cepat. Kalau enggak kau berikan, ya berhenti kau jadi Tuhan. Itulah orang dunia, saudara-saudara. Tapi kita kan anak-anak terang. Kita anak Tuhan. Kita sudah berbeda. Karena kita sudah ditebus. Kita sudah milik Kristus. Apa sih yang kita pahami kehendak Tuhan dalam hidup kita? Supaya kita, saudara-saudara, tidak menjadi orang bodoh, tidak sama dengan orang dunia. Sudah sangat berbeda kita. Ya, menurut tabernakel, sesuai dengan pola tabernakel, ada 3 yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena kita sudah anak-anak Tuhan. Kita sudah dilepaskan dari perbudakan seperti orang Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Apa yang harus kita pahami? Ya, apa yang harus kita pahami kehendak Tuhan atas hidup kita? Nah, ini yang harus kita gumuli, saudara-saudara. Ya, karena nanti anak Tuhan ini ada begini, saudara-saudara. Karena melakukan kehendak Tuhan ini sangat penentu. Ya, ada ayat berkata, sudah berseru nama Tuhan, Tuhan aku lakukan mujizat. Ya, aku sudah makan di hadapan Tuhan. Waduh, kulihat mujizat sangat luar biasa. Ditolong Tuhan saya, perbuatan Tuhan begitu hebat. Tapi terakhir Tuhan mengatakan, enyahlah engkau. Ya, enyahlah engkau. Semua kalian yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita sudah anak terang, kita sudah anak Tuhan, tapi yang kita minta adalah kehendak kita sendiri. Nggak pernah kita pahami apa kehendak Tuhan, nggak pernah kita lakukan apa kehendak Tuhan, sampai Tuhan berkata tidak masuk dalam kerajaan surga, ditolak oleh Tuhan. Jadi penentu, saudara-saudara, penentu untuk kita bersuasana surga, masuk kerajaan surga, masuk pesta nikah anak domba Allah adalah jika kita memahami kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Sebelum Matius dulu kita baca, saya teringat ayat ini. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu intinya, saudara-saudara, ya, itu pelajaran yang paling penting. Ya, walaupun kita nggak usul sama Tuhan, Tuhan ini kehendakku, ini kemauanku, ini keinginanku. Bagi Tuhan lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita rencanakan, Tuhan berikan bagi kita, asal mau lakukan kehendak Tuhan. Matius pasal yang ke-7. Hari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Silakan Pak Mamun baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, bukan semua orang yang berseru. Kira-kira seruan orang ini apa ini? Seruannya, Tuhan, ini keinginanku, ini kemauanku, ini kehendakku, kasih ya Tuhan. Ya, besok aku mau ke sana Tuhan, besok aku lakukan ini Tuhan, ini kemauanku Tuhan, kasih ya. Berseru ini, saudara-saudara. Seruannya itu minta semua kehendaknya Tuhan akan berikan. Bahkan kehendak yang tidak pantas pun seharusnya sebagai anak-anak Tuhan. Kehendak daging, kehendak dosa. Selalu berseru, Tuhan ini ya, Tuhan ini. Ya, berseru saudara-saudara. Ya, coba sekali lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya. Jadi kita, bagaimana hidup kita sebagai anak Tuhan? Berseru untuk Tuhan lakukan kehendak kita. Kalau enggak Tuhan kasih kehendak kita, ya kita berulah, kita bertingkah. Enggak Tuhan kasih kok. Sudah kuminta tahun kemarin kok gak dikasih Tuhan. Kita bertingkah, kita ngambek, kita macam-macam tindakan kita. Enggak masuk saudara-saudara. Enggak masuk. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan ini minta ini saudara-saudara, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ya dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita pahami ini saudara-saudara. Makanya saya sangat terdorong ini, pahamilah kehendak Tuhan. Ya,
pahami kehendak Tuhan. Kalau sudah kita paham kehendak Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan, Tuhan itu akan berikan lebih dari yang kita kehendaki, lebih dari yang kita doakan. Itu kata Alkitab. Tugas kita lakukan kehendak Tuhan. Kalau saya sudah lakukan kehendak Tuhan, nggak kuminta pun lebih dari kuminta, dikasih Tuhan. Kan seringkali pengalaman kita, aduh Tuhan segini aja ya, maunya segini aja penghasilanku. Ya, Tuhan katakan lebih dari itu, asal mau kau lakukan kehendakku, asal mengerti engkau kehendakku, ku angkat engkau lebih dari itu. Nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan di Alkitab kita ini dicatat, mereka yang kadang-kadang menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Tuhan. Ya, dia lebih mengutamakan kehendak Tuhan, kehendaknya ke Tuhan. Kalau nggak kau kehendaki, nggak jadi, nggak apa-apa. Yang penting kehendakmu yang jadi. Oh, dahsyat sekali, saudara-saudara. Kehendaknya memang nggak jadi kehendak kemauannya, tapi lebih dari yang dikehendaki dirinya, Tuhan kasih. Karena mengerti dia ini kehendak Tuhan, dia lakukan itu kehendak Tuhan. Makanya doa Bapa kami, coba Pak Mangun Matius berapa itu? Ya, jadilah, datanglah kerajaanmu, ya, kehendakmu, jadilah kehendakmu. Coba doa yang diajarkan, dan kadang-kadang doa ini hanya kita sebut tapi kita tidak mengerti. Pasal 6. Silakan ayat yang ke-8 lebih dahulu. Demikian, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Iya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, Iya. dikuduskanlah namamu. Terus, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. iya. Enggak dibilang jadilah kehendakku Tuhan, enggak, kehendakmu. Jadi betapa bodohnya kita seringkali. Coba kalau berdoa kita di SDM, di gereja, bertumpuk itu kehendaknya. Ya, saya kadang-kadang diminta itu, Pak Pendeta doakan aku ya, begini Pak Pendeta. Di media sosial kadang-kadang gak kubalas. Kalau kuliah kan aku tanggung jawab, saudara-saudara. Kadang-kadang aku abaikan saja, ya saling berdoa. Karena di situ banyak kali kehendaknya. Tuhan, ini kehendakku. Tuhan, ini kehendakku. Tuhan, ini kehendakku. Saudara tahu satu saat murid-murid orang tua siapa ini Yohanes dengan siapa itu datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya, nanti 2 orang anakku ini aku kehendaki, satu di sebelah kananmu, satu sebelah kirimu, itu kehendakku. Oh, Tuhan langsung bilang, bahkan terjadi pertengkaran di antara murid-murid. Karena semua ingin melakukan kehendak dirinya sendiri, tidak memahami kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak memahami kehendak Tuhan, dia seringkali terjadi hidup kita. Kita berulah, kita bertingkah, kita ngambek, sikap kita sangat-sangat tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Jadi hari ini, janganlah kita menjadi bodoh, tapi hiduplah bijaksana. Ya, hiduplah menjadi orang arif, agar kita memahami kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hal apa? Dalam kekurangan ada saatnya diizinkan Tuhan kita kekurangan. Karena melalui kekurangan itu ada sesuatu yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Dalam sakit penyakit ada sesuatu yang dikehendaki Tuhan dengan pengalaman itu. Dengan pergumulan, masalah-masalah. Selalu kita tanya, Tuhan apa yang kau kehendaki dengan kejadian ini? Tuhan apa yang kau kehendaki dengan hidupku semacam begini? Tanya, pahami. Ada apa Tuhan? Inilah sering kita. Jangan langsung kita ngambek, jangan langsung bertingkah, jangan langsung bilang, Tuhan begini, Tuhan begini. Kayak bangsa Israel keluar dari Mesir, sedikit ada masalah, Tuhan ini begini. Gak memahami kehendak Tuhan. Karena gak memahami kehendak Tuhan lah, maka mereka bersungut mau pulang ke Mesir. Sampai Tuhan katakan gak satu pun mereka akan sampai ke negeri perjanjian. Mereka mati bergelimpangan di padang gurun. Karena gak memahami apa kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa itu. Jadi ini harus kita pelajari, saudara-saudara. Ya, pengalaman saya selalu ada susahnya, ada masalah, selalu ada. Tapi kita tanya, kita pahami apa kehendak Tuhan di dalamnya. Apa yang engkau mau Tuhan? Apa yang engkau inginkan Tuhan? Dan kalau kita sudah paham, kita lakukan. Luar biasa perhatian Tuhan kepada kita. Ya,
Jadi ada 3 hal ini yang kita pelajari siang hari ini. Ada 3 hal kehendak Tuhan yang harus kita pahami menurut pola kerajaan sorga, saudara-saudara. Jadi polanya kerajaan sorga, pola tabernakel. Ya. Pertama, saudara-saudara, apa yang Tuhan kehendaki harus kita pahami di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita berbuat kebenaran. Entah kita susah, entah kita berkat, entah kita sakit, entah kita sehat, entah apapun pergumulan dalam hidup kita, pastikan kita berbuat kebenaran. Susah kita gak punya makanan, aduh menderita, gak punya apa, ayo berbuat kebenaran. Ya, itu kehendak Tuhan. Dan setiap kita dalam kekurangan, kesusahan, penderitaan, apapun yang kita alami, kita hidup berbuat kebenaran. Oh, luar biasa berkat Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Izinkan Tuhan. Kita gak punya uang. Kami hamba Tuhan, kalau saya pengalaman tahun-tahun yang lalu, sangat luar biasa. Tapi saya belajar hidup benar. Hidup dalam kebenaran. Ya. Ada orang lain juga kekurangan, tapi nggak hidup benar. Ada yang menipu, berbohong, berdusta, pinjam nggak balikan. Belum lagi yang lain, saudara-saudara. Udah punya nggak mau balikan. Sudah susah, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Ada orang sakit. Wah, sakit nggak bisa. Pergi ke dukun, pergi ke sana, pergi ke situ. Sudah sakit, tapi nggak hidup dalam kebenaran. Jadi inti pertama, apapun yang kita alami di dalam hidup ini, senang, susah, kaya, cukup, berkat, berlimpah, apapun yang kita alami dalam hidup ini, mengertilah kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan pertama? Hiduplah dalam kebenaran. Kalau kita dalam susah, dalam senang, keberkatan, kekurangan, kita perbuat kebenaran. Hebat kali Tuhan itu, saudara-saudara. Ya, orang benar itu selalu perhatian Tuhan khusus. Tapi ayo genapkan kehendak Tuhan. Saya harus lakukan kehendak Tuhan yang pertama ini. Saya harus berbuat kebenaran. Ya, dan ini kita lakukan, saudara-saudara. Dulu sudah jadi pemahaman kami ini. Semua kami pendeta-pendeta dididik menjadi pendeta. Kami didisiplinkan betul. Kalau kekurangan engkau minta pun jangan, kata. Minta sama tetangga, apalagi kalau ngutang sama warung. Kami dididik dulu mulai dari sekolah. Tuhan sanggup memberikan. Kalau engkau nggak makan pun nggak mati kau, katanya. Ya. Dan kami praktekkan, saudara-saudara. Ya, jangan minta pun jangan, minjem apalagi, ngutang apalagi. Itu sudah mendarah daging dalam hidup saya. Mulai saya lajang melayani Tuhan. Ya. Dan betul-betul Tuhan sediakan, saudara-saudara. Tepat waktunya. Tepat waktunya selalu Tuhan sediakan. Karena intinya adalah hidup perbuatan benar. Berbuat benar. Ada maksud Tuhan. Dan betul ketika kita kekurangan, kita selalu berjuang pertahankan hidup dalam kebenaran. Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tidak menutup telinga untuk tidak menolong kita. Dia akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Hidup kita tidak tergantung kepada orang. Hidup kita tergantung kepada bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Ini yang pertama, saudara-saudara. Ya, hidup dalam kebenaran seperti Kristus benar. Kristus praktekkan itu. Selama dia melayani Tuhan di bumi ini, berjuang dia hidup benar, berbuat benar. Karena berbuat benar itu sudah bersuasana kerajaan sorga. Di tabernakel kita berada di halaman tabernakel. Di halaman tabernakel. Berbuat benar. Ini yang pertama Tuhan kehendaki. Semua orang pernah kekurangan, pernah keberkatan, pernah sakit, pernah sembuh. Semua kita. Tapi dikehendaki Tuhan dalam hidup. Saat kita sakit, saat kita susah, saat kita kekurangan, ayo, saya harus berbuat kebenaran. Gak bakal menipu saya, gak bakal berdusta saya. Saya akan biar susah apapun, saya berbuat kebenaran seperti Kristus benar. Sudah hidup kita dalam halaman kerajaan surga. Coba baca Pak Mangun 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. Ini kehendak Tuhan yang pertama yang harus kita pahami.
Ini kehendak Tuhan yang pertama. Berbuat kebenaran seperti Kristus benar. Sudah, silakan. Demikian anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus Barang adalah benar. siapa yang berbuat kebenaran. Saat kapan? Saat susah, saat kekurangan, ya, saat nampaknya sangat butuh sekali, terpancing kita untuk lakukan hal yang gak benar, tergoda kita melakukan gak benar. Kita bilang, saya harus berbuat kebenaran, biar susah, biar sakit, biar menderita, apapun saya harus lakukan kehendak Tuhan. Pahami kehendak Tuhan. Apa itu? Berbuat perbuatan benar seperti Kristus berbuat kebenaran. Ya, ini yang pertama, saudara-saudara. Sekali lagi Pak Mangusung ayat 7. Anak-anakku, Ya. janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Terus, Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. iya, ini kehendak Tuhan yang pertama. Anak-anak kita di sekolah, kalian yang kerja, ya, bisnis, di kantor, ya, ini yang gak dipahami orang, saudara-saudara. Orang akan bilang, kalau kau benar-benar terus harapkan gajimu, kapan kau kaya? Kapan kau seperti orang? Nah, di sekolah mungkin macam-macam, lakukan gini, lakukan situ, kapan kau berhasil? Buat cara-cara begini, cara-cara seperti orang perbuat. Kita bilang, kalau saya terbuat kebenaran seperti Kristus benar, ya, lebih dari itu akan Tuhan lakukan. Berbuat kebenaran. Mungkin kita bilang dengan berbuat jalan-jalan pintas, mungkin akan berbuat begini. Enggak, saudara-saudara. Ya, berbuat kebenaran seperti Kristus benar. Dan sungguh luar biasa ayat yang sudah sering kita baca. Bila kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu berbuat kebenaran, Yesaya 52 berkata, kita tenang, kita tentram. Ya, kalau nggak kita hidup dalam kebenaran, saat kita kekurangan nggak tentram, saat kita keberkatan nggak tentram, nggak tenang. Coba kalau hasil kita usaha, kita berusaha, ada penghasilan kita, tapi nggak tenang hidupku, nggak tentram hidupku. Kenapa? Ya, karena saudara-saudara nggak benar seperti Kristus benar. Jadi bagus sekali kalau kita hidup dalam kebenaran seperti Kristus benar. Hidup kita tenang. Bisa Yesaya pasal 52. 32. Ya, silakan. Yesaya 32 ayat 17. Iya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Iya. Asal ada kebenaran seperti Kristus benar, saudara tahu hasilnya, damai sejahtera. Sederhana penghasilan kita, hidup damai sejahtera. Ya, hidup damai sejahtera. Dan kadang-kadang kita anggap, aduh kalau saya nanti begini-begini. Enggak, semua hal-hal kalau tidak hidup dalam kebenaran, tidak damai sejahtera, saudara-saudara. Ya, membuat kita enggak tenang. Coba lanjutkan lagi ayat itu. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Iya. Jadi mari saudara-saudara, makanya Tuhan kehendaki ini. Ini harus kita pahami kehendak Tuhan yang pertama. Ya, hidup benar seperti Kristus benar. Kita ada ketenteraman, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Kadang-kadang kalimat tenang ini kan jadi bahaya. Aduh, aku kalau punya begini tenanglah hatiku. Belum tentu. Ya, kalau aku memiliki sesuatu tenanglah hatiku. Enggak juga, saudara-saudara. Ketenangan itu bukan karena materi, bukan karena sesuatu yang kita dapatkan. Tidak. Hidup benar dulu. Kalau sudah benar kita seperti Kristus benar, tenang hidup kita, walau di tengah badai, walau di tengah kekurangan, walau di tengah banyak masalah, kita tenang. Karena kita memahami kehendak Tuhan tentang kebenaran ini. Jadi puji Tuhan saudara-saudara, lakukan kehendak Tuhan yang pertama ini adalah memahami kehendak Tuhan, yaitu hidup benar seperti Kristus benar. Kalau kita lakukan hidup kita benar seperti Kristus benar, kita tenteram, kita tenang, kita damai sejahtera. Ya.
secara finansial tidak kekurangan, kata Alkitab. Orang benar dari dulu tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah minta-minta, kita imani itu saudara-saudara. Makanya dulu saya ajari kepada anak-anak ini, kalau kita susah gak usah minta sama orang, gak usah kasih tahu sama opo, gak kasih tahu sama tulang, sama tante, sama siapa, ya gak usah, biasa-biasa saja itu. Yang gak makan pun gak apa-apa. Kalau gak makan kita berhenti. Nah, anak-anak ini kadang-kadang juga dulu gak punya uang jajan, enggak, ya nggak lapar. Hebat kali lah saudara-saudara, ya. Makanya ayo kita Mazmur 37 depan Pak Monsel, orang benar, saudara, benar seperti Kristus. Jadi kehendak Tuhan yang harus kita pahami dari bermacam kehendak Tuhan. Inti pertama, ya, paling pertama yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, perbuatan benar seperti Kristus benar. Kalau sudah kita benar, kita tenang, damai, sejahtera, tentram. Sampai kalau kita hidup dalam kebenaran, tidak akan kekurangan, selalu Tuhan cukupkan. Sudah, silakan Pak Mangusung 37 ayat 25. Iya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau Iya. anak cucunya meminta-minta roti. Gak pernah ditinggalkan Tuhan lah saudara-saudara, ya. Bahkan diberkati Tuhan lebih. Cuma kalau kita gak benar, kita bilang aduh maunya cukup makan aja, sudah syukurlah, cukup sama aku pun sudah cukup. Tapi Tuhan katakan enggak. Kalau kau hidup benar, bukan hanya cukup samamu, sampai engkau bisa membagi, sampai bisa engkau meminjamkan. Kan hebat kali lah saudara-saudara. Coba lanjut lagi. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan, Iya. dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kita aminkan ini saudara-saudara. Siapa yang bisa tidak kekurangan, bisa memberi belas kasihan, bisa meminjamkan. Kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, diriku aja nggak cukup, boro-boro ngasih sama orang. Kalau kita mikirkan kita sendiri, Tuhan kasihlah begini sama aku, Tuhan katakan lebih dari itu ku kasih, lebih dari itu ku siapkan samamu. Tapi mengerti dulu engkau kehendakku, mengerti dulu, kau pahami dulu apa kehendakku dalam dirimu. Apa itu? Hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran. Saya sebagai hamba Tuhan sampai hari ini saya imani itu. Ya, hidup dalam kebenaran membuat kita berkecukupan. Lebih dari itu Tuhan sediakan. Karena kehendak Tuhan yang paling pertama yang harus kita pahami, kita perbuat hidup kebenaran seperti Kristus benar. Karena untuk itulah datang ke dunia ini Yesus, supaya menunjukkan kebenaran itu. Ya, Yesuslah kebenaran itu. Firman ini adalah kebenaran. Ya, kalau itu kita lakukan sungguh-sungguh, sudah saya ulang-ulangi, gak bakalan kesasar kita, gak bakal terlunta-lunta hidup kita, anak kita, sampai masa depan kita. Hidup yang dikehendaki Tuhan, memahami kehendak Tuhan. Yang pertama adalah tentang kebenaran. Pahami kebenaran ini saudara-saudara. Ya, ini yang pertama. Lalu apalagi yang kedua yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Ya, apalagi yang kedua yang dikehendaki Tuhan? Hidup kudus, hidup suci, hidup kudus. Banyak orang hidup kudus ini jadi takut. Aduh, kalau aku kudus bagaimana nanti? Ya, kalau tadi hidup benar itu di halaman tabernakel, kita meningkat lagi di ruangan kudus atau ruangan suci. Namanya hidup kudus seperti Kristus kudus. Jadi Tuhan tunjukkan kehendak Tuhan itu dalam hidup kita seperti Dia. Dia benar, kita pun hidup benar. Dia kudus, kita kudus. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ya. Kalau kita kudus, Tuhan itu sangat luar biasa diangkat kita, dipakai kita saudara-saudara. Mari yang kedua yang harus kita pahami kehendak Tuhan, yang kita lakukan kehendak Tuhan adalah kudus seperti Kristus kudus, saudara-saudara. 1 Petrus 1
Iya, 1 Petrus 1. Kita baca ayat ini. Jadi ini kita pahami dari banyak kehendak Tuhan. Di Pola Tabernakel ini ada 3 inti dari kehendak Tuhan, sehingga dalam semua pengalaman apapun, kesulitan apapun, masalah apapun, kalau kita pahami kehendak Tuhan ini, kita lakukan, wah, perhatian Tuhan luar biasa bagi kita. Hidup kita di dunia ini tenang, aman, dan sejahtera, berkecukupan, berkelimpahan, sampai kita bisa menjadi berkat. Bahkan ketika kita hidup kudus seperti Kristus kudus. Silakan Pak Mangusong pasal 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Demikian, Iya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. lanjut. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Iya, jadi kita harus hidup kudus. Ya, hendaklah menjadi kudus seluruh hidupmu. Ayat 15 tadi, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi yang kedua yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita di dunia ini, apapun masalah kita, apapun godaan dalam hidup kita, saudara-saudara, ayo berjuang. Saya harus mempertahankan hidup kudus seperti Kristus kudus. Nah, sekarang coba mulai, saudara-saudara. Ya, zaman sekarang, udah dulu orang selingkuh itu bahasa tabu, itu malu kita. Sekarang di mana-mana coba tengok di TV. Oh, si anak selingkuh, si anak selingkuh, si anak berbuat. Aduh, saudara-saudara. Ya, cerai dulu bilang cerai itu malu kali, saudara-saudara. Sekarang udah berita cerai, ya biar dia orang Kristen, si anu cerai, dan itu bahasa paling enak diomongi. Ya, nilai kekudusan itu sudah nggak ada lagi, saudara-saudara. Ya, kekudusan mulai dari rumah tangga kita, pribadi kita, ya, sudah mulai kehendak Tuhan ini nggak dipahami orang. Orang nggak peduli lagi mau kudus mau apa, yang penting senang. Ya. Ada orang sampai cerai-cerai yang penting senang sama senang. Kau menikah sama dia, ya kalau sama senang, saya suka sama suka. Kau orang Kristen, iya, tapi aku suka sama suka. Mau kau gitu saja, menikah di luar gereja nggak apa-apa, yang penting aku suka. Coba anak-anak kita ini perhatikan, ya, kehendak Tuhan yang harus kita pahami, kudus. Mulai dari masa muda kita, di pernikahan kita, sampai akhir hidup kita harus kudus seperti Kristus kudus. Nah, ini perhatikan, saudara-saudara. Sekarang orang nggak peduli lagi. Yang penting aku senang. Yang penting kehendakku tercapai. Mau kudus mau nggak peduli. Yang penting tercapai. Mau menikah sama siapapun, ya udah, suka sama suka. Masih sekolah pun ya sudah. Coba perhatikan ini, saudara-saudara. Kenapa terjadi begitu? Karena nggak memahami kehendak Tuhan. Yang dipahami hanya kehendakku. Ya, kalau aku menikah dengan dia, seiman apa enggak? Terang sama terang apa enggak? Yang penting selera aku, suka aku sama dia. Yang sana pun begitu. Kau suka sama aku, iya. Beda kita ya, beda agama nggak apa-apa. Beda gereja nggak apa-apa. Beda pengajar nggak apa-apa. Yang penting aku, kehendakku sama kehendakmu sama. Coba, saudara-saudara. Makanya terjadilah bumi ini dibinasakan oleh air bah. Satu saat bukan air bah yang melanda bumi ini, api yang akan menghanguskan bumi ini. Kenapa? Karena manusia melakukan kehendaknya saja. Siapa saja dikehendaki tanpa kudus, jadi nggak memahami kehendak Tuhan. Tapi yang dipahami adalah kehendaknya. Kalau ini kehendakku, aku suka sama suka, ya sudah, itulah terjadi. Kejadian pasal 9 Pak Mangusong, coba. Gak ada kekudusan sampai Tuhan akhiri, nanti dunia ini akan diakhiri. Kenapa? Karena manusia tidak lagi memahami kehendak Tuhan tentang kekudusan. Sudah kita lihat perceraian. Sudah cerai, datang pula pendeta, diberkati lagi ulang. Aduh, saudara-saudara. Ya, udah jelas-jelas nggak boleh. Kalau sudah menikah, ya nggak ada yang bisa memisahkan kecuali berzina.
Ya, itu pun kalau berzina diseraikan, dia tidak boleh menikah lagi. Baca Pamongso Kejadian, ya. Karena tidak mengerti kehendak Tuhan, maka dia menikah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bisa? Pasal 6. Kejadian 6 Ya. ayat 1 dimulai. Ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, Iya. maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Iya, anak-anak terang, anak-anak Allah. Melihat anak-anak manusia cantik, anak-anak gelap, anak-anak kegelapan cantik. Terus? Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Iya. Siapa saja yang disukai mereka. Iya, siapa saja yang dikehendaki. Suka sama suka. Jadi di dalam rumusnya suka sama suka. Ya. Kalau suka, biar sudah menikah, suka sama yang sana, menikah lagi. Itulah memilukan hati Tuhan. Karena di zaman itu tidak ada lagi kekudusan. Ya, manusia sudah membuat apa yang disukainya, tidak berbicara lagi apa yang disukai Tuhan. Hanya keluarga Nuh, anaknya dan menantunya. Apa Tuhan yang engkau mau? Apa Tuhan yang engkau kehendaki? Tuhan bilang, ini kehendakku, bangun bahtera. Ya, ini kehendakku, bangun bahtera. Karena bumi ini akan kuhanguskan semua bersama dengan isinya. Ada ku kehendaki samamu, bangunlah bahtera. Perbuatlah begini. Selamat Nuh bersama istrinya, ya, bersama anak-anaknya sama menantunya. Karena hanya 8 orang ini yang memahami kehendak Tuhan. Memahami kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Semua orang yang lain tidak memahami kehendak Tuhan, tapi yang dipahami apa kemauanku, apa sukaku. Itu yang dilakukan. Tuhan katakan, aku akan habis, dan habislah mereka, saudara-saudara. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kudus seperti Kristus kudus. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara masih berjuang, anak-anak kita. Kita juga di pengajaran ini berjuang untuk hidup kudus. Kenapa sih kita berjuang untuk hidup kudus? Apa kita supaya sok-sokan lah, waduh dia kudus, begitu? Bukan. Ya. Ada kehendak Tuhan. Kalau kita pahami kekudusan ini, kita pahami kehendak Tuhan tentang kekudusan, untuk apa kita? Untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan, perabot kemuliaan. Kita dipakai lebih mulia, kita dipermuliakan. Jadi kekudusan itu, kalau kita bertahan dalam kekudusan, kita dipakai oleh Tuhan untuk maksud mulia. Ya, apa itu maksud mulia? Kita akan masuk pesta nikah anak domba Allah, masuk kerajaan 1000 tahun, masuk ke kota kudus, kota Yerusalem baru. Siapa mereka? Mereka yang hidup di dalam kekudusan, sedang dipersiapkan Tuhan untuk maksud mulia. 2 Timotius kita baca, ya. Mari saudara-saudara, 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Kadang-kadang kita pikir nggak usah kudus lah, repot kali jadi kudus. Karena kita nggak memahami harga kekudusan itu mahal. Harga kekudusan itu adalah supaya kita dipakai untuk maksud mulia. Ya, mari silakan Pak Mangunsong ayat 21. Demikian firman Tuhan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Iya. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Iya, kita sedang disediakan. Kita sedang dipersiapkan untuk pekerjaan mulia. Kemana itu pekerjaan itu? Kita memerintah bersama dengan Kristus. Itu pekerjaan mulia. Siapa mereka? Yang berjuang untuk hidup kudus. Ya, masuk pesta nikah anak domba Allah, masuk ke kota kudus. Ya. Jadi nilainya begitu tinggi, nilai kekudusan ini. Kita yang kadang-kadang merendahkan, nggak apa-apalah. Aku yang penting kehendakku mau. Ya. Apa yang ku mau harus tercapai. Apa yang ku sukai harus ku dapat. Ya. Mari saudara-saudara, makanya Esau disebut nafsu cabul Esau itu. Karena dari dulu Esau disebutnya semua yang dia mau harus dia dapat. Semua yang dikehendaki harus dapat. Semua yang diburu harus didapat.
Satu saat dia kelaparan. Ya. Tapi karena sudah dari dulu nggak mengerti kehendak Tuhan. Padahal kehendak Tuhan kepada Esau itu hebat. Dia lahir sulung, bawaan lahir, badannya berbulu, mukanya merah, itu begitu luar biasa, bawaan berkat sejak lahir. Tapi satu yang fatal tentang Esau ini, tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Tidak mengerti, memahami apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan. Sejak kecil dia ingin apa yang ku kehendaki harus tercapai, apa yang ku mau harus ku dapat. Satu saat dia kelaparan. Ya. Karena biasa, semua yang dikehendaki harus dapat. Menikah nggak perlu ditanya orang tua, yang penting menikah, dia dapat orang lain, udah menikah. Udah jelas-jelas nikahnya meyakinkan orang tua, menikah lagi dia kedua kali, juga bukan anak Tuhan, mementingkan orang tua. Satu saat dia kelaparan. Ya, dia kelaparan karena sudah biasa apa yang kehendaknya harus tercapai. Si Yakub masak kacang merah, dia kelaparan. Ya, dia bilang, ya, aku lapar kali, mau mati aku, kasihlah sama aku kacang merah itu. Ya, coba sudah. Karena sudah terbiasa, semua yang dikehendaki harus dicapai. Lalu jelas si Yakub bilang, udah, kalau ini kehendakmu makan kacang merah ini, bayar. Apa bayarnya? Hak sulungmu. Udahlah, sama itu hak sulung itu. Udah terbiasa, hak sulung ini kan dikehendaki Tuhan atas hidupnya. Ya, udah sama hak sulung itu. Maka ayat bilang, janganlah pernah seperti Esau yang nafsu cabul. Semua keimawannya, kehendaknya harus tercapai walaupun menjual harus hak sulungnya. Satu saat kehilangan segala-galanya, kehilangan berkat. Berkat yang harus istimewa kepada Esau sekarang diambil oleh Yakub. Karena Yakub belajar, bukan apa yang kau kehendaki, ditanya ibunya, Bu, apa yang kau kehendaki hari ini? Oh, kita masak ini nakku. Ya, masak kacang merah. Ya, Mak. Ya, besok ke sini kita ya, Nak. Iya. Mau menikah pun tanya. Ya, mau tanya orang tua, gimana ini mau menikah? Kalau Esau enggak, yang penting dia suka ya ambil. Akibatnya coba Ibrani berapa itu Pak Mangosong, menangis sampai nggak bisa lagi dipulihkan, saudara, ditolak. Ibrani 12 coba, ya silakan. Demikian, Ya. Ibrani 12 ayat 16 dimulai. Ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, Iya. yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Iya, sepiring makanan. Karena sudah terbiasa apa yang mau dia harus dapat. Apapun risikonya, yang penting kemauannya harus tercapai. Dijual hak sulungnya. Tapi lanjut 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia Iya. ditolak. Terus? Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, Iya. sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Coba. Mencucurkan air mata sudah ditolak, saudara-saudara. Kenapa tidak menjaga kekudusannya? Ya, menjadi cabul. Makanya kita, mari saudara-saudara sekalian, mengerti dulu kehendak Tuhan. Yang kedua, hidup kudus. Ya, jangan kita ringankan ini. Hidup benar jangan ringankan, hidup kudus jangan ringankan. Hidup kudus itu nilainya mahal dan harganya sangat luar biasa, dan Tuhan sediakan perkara yang besar. Kita kudus, menjadi mempelai Kristus yang kudus. Kita memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kekudusannya. Kita masuk kota Yerusalem baru, kota kudus. Ini yang kedua yang harus kita pahami. Kehendak Tuhan, jangan kita bodoh. Hiduplah kita bijaksana, saudara-saudara. Terakhir, ya, yang ketiga. Apalagi yang ketiga yang harus kita pahami tentang kehendak Tuhan. Ya, kalau hidup kudus tadi bicara mengenai ruangan kudus, tapi ada satu lagi ruangan yang harus kita capai nanti, adalah ruangan maha kudus, ruangan kesempurnaan, saudara-saudara. Ya, dan ini juga harus kita berjuang, kita memahami kehendak Tuhan. Satu saat kita akan masuk ke sana, saudara-saudara. Kehendak Tuhan yang ketiga yang harus kita pahami, mengasihi seperti
Kristus mengasihi. Ya, mengasihi seperti Bapa mengasihi. Kadang-kadang banyak kali kasih kita bukan kasih dari Kristus, bukan kasih dari Bapa. Kita kadang-kadang mengasihi dengan kasih dunia. Ya, kasih dunia ini jahat, saudara-saudara. Ya, kasih dunia ini kalau kita tidak pahami, sangat bertolak belakang dengan kasih Tuhan. Ya, kasih dunia ya seperti iblis ini, kasih sama dia satu, ku dapat harus dua. Ya, setiap kita mengasihi sesuatu harus dapat balasnya lebih dari itu. Kalau tidak, tersinggung kita, bertingkah kita. Kita lakukan sesuatu sama orang, besok gak diingat. Ngeri kali kita perbuat. Kurang ajar kau. Sudah kubuat begini, kau ingat pun enggak. Kemana-mana kita omongi, aku sudah lakukan ini sama dia, tapi diperbuat begini balasnya. Karena kasih dunia. Tak, kalau kasih Tuhan beda. Kita berbuat baik tapi balasnya jahat, itu puji Tuhan. Itu senang kita puji Tuhan. Karena balasnya kita terima dari Tuhan. Itulah saudara-saudara kehendak Tuhan. Dan kadang-kadang diwujudkan Tuhan dalam hidup kita. Iya ya, kita mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ya, seperti matahari sudah bersinar. Banyak omelan orang tentang matahari. Ya, nggak bersinar matahari salah. Ya, bersinar terang kalib salah. Nggak semua harus sesuai keinginan orang tentang matahari. Ya, ada orang maunya matahari itu disetel. Mau panas, panaskan sedikit. Mau redup, redupkan. Ya, baru senang dia. Kadang-kadang Tuhan pun begitu. Maunya Tuhan itu kita setel. Kita yang setel Tuhan itu. Lakukan begini Tuhan, iya begini. Tapi mari saudara-saudara, apa kehendak Tuhan yang harus kita pahami? Bagian yang ketiga supaya kita bijaksana. Mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Teladannya adalah Kristus. Kristus sudah mati terhadap dosa kita. Ada juga orang salah gunakan. Ya, orang Kristus sudah mati karena dosa kita. Kita pahami, kita berhenti berbuat dosa. Tapi orang lain salah pahami. Kristus mati berbuat dosa supaya dia suka-sukanya berbuat dosa. Sehebat apapun dosanya, kan Kristus sudah mati. Itu yang diajarkan di gereja-gereja yang tidak pengajar. Tidak usah lagi hitung-hitung dosanya, karena Kristus sudah mati. Dosa apapun dia itu sudah Yesus mati. Jadi tetap hidup dalam dosa. Ya. Jadi kita saudara-saudara pahamilah bagian yang ketiga. Mengasihi seperti Kristus mengasihi. Jangan hanya bilang aku mau mengasihi. Ya, tapi kasih dunia, kasih daging. Ya, tapi kita mau mengasihi karena itu adalah karena kita pahami kehendak Tuhan. Matius pasal yang kelima. Pak Bangsa terbuka ayatnya. Ya, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Matius 5 ayat 44. Mari saudara-saudara, agar kita seperti Kristus mengasihi, kita pun akan mengasihi. Silakan ayat 44 mulai. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya, berapa banyak kita doakan orang yang menyusahkan kita. Ya. Berapa banyak kita bantu orang yang menyusahkan kita, yang menyakiti kita. Ya. Itulah seperti Kristus. Ya, kita doakan, kita kasihi yang sudah menganiaya, sudah menyusahkan kita, mengata-ngatai kita. Kita malah doakan supaya baik-baik dia, supaya sehat-sehat, supaya baik terus dia. Ya, kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kau. Terus 44. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. iya, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. iya, itulah Bapa di sorga, saudara-saudara, menerbitkan matahari. Entah orang bersikap jahat atau baik, yang penting matahari terus terbit setiap hari. Ya, ada orang menanggapi matahari ini jahat. Kalau panas, panas sekali.
Ya, kalau nggak datang matahari, aduh kok redup kali, salah semua. Tapi matahari tetap tidak terlambat. Dia akan bersinar, dia datang tepat waktunya, terbenam tepat waktunya. Apapun tanggapan orang, apapun sikap orang, dia tidak berhenti. Begitu kita, saudara-saudara. Tetap mengasihi, baik orang benar, baik yang tidak benar. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, Ya. apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai berbuat demikian? Jadi saudara belum punya upah kalau saudara mengasihi orang yang baik-baik saja kepada saudara. Ya, belum ada upah kita. Tapi ketika upah kita ada sesuatu kita perbuat yang sudah jelas-jelas tidak enak bagi kita, sudah menyusahkan kita, kita kasih, kita perbuat, kita doakan sampai dia berhasil, sampai dia terangkat. Dia mungkin nggak sadar, tapi kita punya upah di situ. Ya, dia nggak sadar, dia berhasil, dipikirnya karena keberhasilan jangan ada unsur doa orang lain di situ. Tidak apa-apa, saudara-saudara. Tapi kita yang sudah mendoakan, yang mengasihi dia, ketika dia terangkat, ketika dia berhasil, kita ada upah di dalamnya. Bukan dia yang ngasih upah, Tuhan yang ngasih upah. Lanjut lagi. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, Iya. apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Terus Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, Iya. sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Iya. Jadi apa kehendak Tuhan? Yang ketiga di dalam hidup kita, tetap mengasihi bukan karena kita berkelebihan. Ini penting. Bapa satunya anaknya anak tunggal, dia berikan untuk mengasihi. Jangan pikir tunggu kaya kita baru mengasihi, nunggu lengkap semua, nunggu sisa-sisa baru kita bagi. Tidak. Mengerti kita kehendak Tuhan. Lagi kekurangan pun kita belajar, kita memberi. Lagi disakiti, dianiaya kita, disusahkan kita, belajar kita mengasihi karena itu kehendak Tuhan. Dan semua diperhitungkan Tuhan. Tuhan lihat kita, ada hal yang tidak enak bagi dari kita, tapi kita doakan, kita bantu, kita beri baik kepada dia. Ya, karena itu kehendak Tuhan. Ya, kehendak ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Jangan nunggu berlebihan dulu, aku nunggu. Enggak, mulai sekarang. Mulai sekarang. Lakukan itu. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Mengasihi dia bukan karena dia baik. Ya, memberi salam kepada dia bukan karena dia baik. Yang sudah nyata-nyata aku teraniaya, aku dipermalukan, aku disakiti, aku direndahkan, tapi aku harus mengasihi, aku harus mengasihi. Karena nanti ayat ini bilang sampai puncaknya, sempurna seperti Bapa di surga. Mengasihi dengan kasih yang sempurna. Jadi ruangan mahal suci itu ada ruangan kasih. Siapa yang layak untuk masuk ke sana? Kasih yang sempurna. Bukan mengasihi orang baik-baik saja. Kita praktekkan hari-hari ini. Kita berada di masa-masa yang manusia yang jahat. Ya, manusia-manusia jahat. Kita doakan, kita kasihi dia. Satu saat ketika dia hidup, diselamatkan, dia berhasil, kita pun ada andil di dalamnya, kita ada upah di dalamnya. Bahkan lebih dari itu, kita akan disebut, karena itu haruslah kamu sempurna. Semestinya haruslah kasihmu sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Ini kehendak Tuhan. 3 hal ini kehendak Tuhan. Dari bermacam-macam kehendak Tuhan, 3 hal inilah kita pahami. Praktekkan, mulai hidup benar seperti Kristus, hidup kudus seperti Kristus, hidup mengasihi seperti Bapa mengasihi. Satu saat kesempurnaan itu akan menjadi bagian kita. Kiranya siang hari ini kita diberkati Tuhan. Saudara berdoa di bulan Maret ini, saya masih bergumul tentang tema-tema yang harus kita terima dari Tuhan. Kiranya akan memberkati kita saudara-saudara, membuat pengertian kita, pemahaman kita benar atas setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Pemain musik datang ke depan, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. O Roh Kudus manunggal di dalam hidupku,
supaya mampu melakukan kehendak Tuhan. Ya, nyatakanlah segala kehendak. Kita mau melakukan bukan kehendak kita, tapi yang kita rindukan adalah kehendak Tuhan yang menjadi praktik dalam hidup kita. Psalm nomor 146, O Roh yang Kudus manunggal dalamku. Semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita rindukan kepada Tuhan supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Tiada suatu di dalam diriku, amin, yang mampu melakukan kehendak-Mu. Hanya bila Kau menyertai, hanya bila menyertai-Ku dan tinggal di dalam. Nyatakanlah kekuranganku, nyatakanlah. Ajar kami memahami apa yang Engkau kehendaki, Tuhan. Nyatakanlah segala kehendak, pegang tanganku, pegang tanganku, pimpin hidupku dalam kebenaran. Oh Roh Suci penolong, kita angkat tangan kita. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku, manunggal laku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa bila Kau manunggal dalamku. Dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembah. Mari kita angkat tangan. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci, amin Tuhan. Tolong kami untuk memahami kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Manunggal hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal di dalam. Sekali lagi, oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci
hatiku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal di dalam. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah Tuhan, ajari kami memahami kehendak-Mu, ajari kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Biar jadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami di bumi. Haleluya, haleluya. Kami hidup di dunia ini bukan melakukan apa yang kami suka, apa yang kami ketahui, apa yang kami mau. Tapi hidup kami di dunia ini melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sudah memberitahukan kepada kami agar kami memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya, ampuni kami selama ini yang kami minta, semua yang kami kehendak, yang kami mau. Haleluya, haleluya. Mampukan kami Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dari kamu, kalau kami melakukan kehendak Tuhan, Engkau mencukupkan, Engkau membuat kami tenang, Engkau mempersiapkan kami untuk yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur hari-hari yang Engkau berikan ini. Sudah cukup banyak waktu kami gunakan untuk melakukan kehendak kami, kemauan kami. Tapi hari-hari ini sebelum Engkau datang, Engkau rindukan kami Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang utama. Dan kalau kami melakukan kehendak Tuhan, semua apa yang kami butuhkan, masalah-masalah apapun, pergumulan kami, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang membela kami, Tuhan memegang masa depan kami. Dan sungguh kami bersyukur.